Secret Lovers, Garut merupakan pusat kuliner aci atau tepung tapioka di Jawa Barat yang menawarkan berbagai jajanan kenyal, pedas, berbumbu, dan gurih. Bukan rahasia lagi jika olahan aci populer di Garut seperti cimol bojot dan bakso aci jadi primadona jajanan kekinian tak hanya di Jawa Barat tapi berbagai daerah di Indonesia. Udah mendidih banget, udah mendidih. Oh, Baru dimasukin. berarti udah ngebluk-bluk ya? Ngebluk-bluk, biar nggak buyar. Oh, biar nggak buyar. Baru dah. Gusti, ini tuh mau nanya, Abdi tuh mau nanya, ini tuh kampung bojot sana sebenarnya? Cenah teh aya cimol bojot. Nu jualan saha? Biasanya di mana jualnya? Ada yang mau cimol bojot tak? Meski jualan dari dalam rumah, uniknya cimol yang satu ini selalu didatangi pembeli dari bocil sampai orang dewasa. Pembeli anti sepi, semua menyerbu cimol bojot. Ya, camilan pedas bukan sekedar cimol biasa, melainkan warisan khas dari Kampung Bojot, Situsari, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Pedasnya nampol karena bumbunya nempel banget ke aci yang kenyal. Saya nu acan, ya saya nu nak. Ajuar, Najuan, ya. Istimewanya lagi, cimol bojot menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia loh. Belakangan memang viral dengan resep otentik turun-temurun. Dientik menjadi salah satu pelopornya. Dari dapur sederhana inilah ia meracik resep cimol bojot sejak tahun 2000. Oh, ilmunya apa itu, Bu? Ditambah apa biar nggak meledak itu? Ini yang jadi ininya air yang harus mendidih melulu, yang harus mendidih sama sekali ya harus ini. Kalau misalnya nih mendidih cuma mendidih doang, ini pasti ini meledak lagi. Masih lama ini. Sampai kalis. Kiri panas bener. Pakai dulu tuh mendidih banget ya tuh. Aduh. Soal kecepatan tangan, gak usah diragukan deh. Dalam waktu kurang dari 10 menit saja, Dientik mampu membentuk 400 cimol bojot. Skillnya memang gak kaleng-kaleng. Dalam sehari, lebih dari 1000 cimol bojot dibuat. Tanpa balang batuan loh. Wow. Bukan hanya cimol, tareng alias tahu aci goreng juga diolah. Adonan utamanya sama dengan adonan cimol bojot. Nah, yang membedakan adalah tambahan tahu kopongnya. Itu loh, tahu Sumedang yang sudah dikeluarkan isinya, lalu diisi adonan cimol kemudian digoreng. Sekilas mirip bakso tahu ya. Bedanya, ukuran tareng lebih kecil dan tekstur yang lebih kering tuh, Secret Lovers. Oh, jadi sengaja dibikin kecil tuh biar seluruhnya matang ya Bu ya. Oke. Terus ini juga nggak bakal meletup ya kan? Enggak. Karena kalau meletup saya takut. Agak ngeri juga harus digini, harus jauh-jauh begini ya. Oke. Ini kayaknya udah matang belum Bu? Bentar lagi. Perbedaan antara cimol biasa dengan cimol bojot pada proses penggorengan. Cimol digoreng hingga kering sesuai selera, sedangkan cimol bojot khas Garut digoreng setengah matang sehingga memiliki tekstur kenyal dan berminyak. Soal bumbu, kalau cimol biasa berupa bumbu tabur kering, sedangkan cimol bojot ada tambahan minyak bawang juga chili oil. Atau 50.000. 20. Kurang. Kurang kan saya tadi banyak bercanda, itu bayar. Iya. Iya teteh. Kembali 1.000 Bu. Dibayarin nih. Ya. Amin. Amin. Hati-hati tehnya. Cari jodoh yang benar ya teh. Penamaan cimol bojot bukan dari sang penjual, melainkan tercetus dari pembeli yang datang ke rumahnya di Kampung Bojot. Selain rasanya yang nikmat, harganya pun merakyat. Dengan Rp1.000 bisa mendapatkan satu plastik camilan ini. Ya, segitulah. Oh gini 1.000 ya? Ya. Oh jadi dia satu sendok takaran sendok sayur. Ini 1.000 gitu ya. Kalau 2.000 berarti 2 kali? Ya, 2 kali. Ah, 2.000 kayak gini? Ya. Ah, ini 2.000.
Harga merakyat membuat cimol bojot banyak peminat. Tidak hanya masyarakat Garut, tapi juga Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar lainnya. Aci dan Garut memang dua kata yang tak terpisahkan. Selain cimol bojot, ada juga bakso aci. Meski tak pernah tercatat jumlahnya secara resmi, diyakini ada lebih dari 800 penjual bakso aci di kota Dodol. Salah satunya Ferdi, pelopor bakso aci dengan bentuk yang tak biasa mirip tekwan Palembang. Masyarakat menyebutnya cirawang alias aci tulang rangu bawang. Jarang nih ya saya lihat bakso aci pakai merica ya. Tapi Harus pakai merica, jadi kenapa, Kang? rasanya lebih terasa gitu. Kayak bensin segala-galanya akan terasa kalau pakai merica. Memakai tambahan tepung sagu untuk adonan utama, Ferdi merasa kombinasi ini pas untuk menciptakan rasa kenyal bakso cirawang. Tapi boleh dibilang, tangan tahan panas adalah salah satu skill yang mutlak dimiliki para pedagang bakso aci. Soalnya, paduan tepung aci dan air panas bisa menentukan keberhasilan dalam mengolah aci. Terlalu banyak air membuat aci susah dibentuk. Tapi jika terlalu sedikit, adonan akan keras dan cepat retak. Jangan dulu dikasih air. Kalau dikasih air nanti kan ada yang pangset. Pangset itu apa ya? Pangset itu pangsetnya terlalu banyak. Pangset itu yang suka ada di bakso, Kang. Ada bakso pangset. Pangsit. Aduh, beneran dia mukulnya. Pangsit itu Gawat, namanya. gawat. Oke ya, pangset itu jadi kayak ngegumpal kan maksudnya? Benar. Penambahan tulang rangu ayam ataupun sapi akan menimbulkan sensasi renyah ketika digigit. Selain itu, rasa bakso aci juga seolah ada campuran dagingnya. Bentuk bakso yang tak beraturan sebenarnya muncul agar waktu produksi semakin cepat. Ini emang harus mendidih ya, Kang Ya ya? harus mendidih. Berapa derajat kira-kira? Wah, udah mendidih banget, udah mendidih. Oh, Baru dimasukin. berarti udah ngebluk-bluk ya? Ngebluk-bluk. Biar kenapa tuh? Biar harus Biar nggak buyar. Oh, biar nggak buyar. Banyak yang menyebut olahan bakso aci sudah ada sejak masa kolonial. Singkong yang marak ditanam dalam periode tanam paksa menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Tatar Sunda, termasuk juga olahan adonan dari bahan tepung tapioka. Ini warnanya merah. Merah seperti apa, Kang? Merah delima. Mas Bibirmu. Merah delima. Ini merahnya dari Iya. ini, dari cengek. Iya, dari cabe ya. Cabe. Iya. Kalau orang Sunda itu cengek namanya. Cengek. Meski kini varian bakso aci semakin banyak, beberapa pedagang masih mempertahankan bakso aci tradisional. Salah satunya adalah Ceimas. Puluhan tahun resep bakso acinya tak pernah berubah, baik bahan-bahan maupun takaran aci dengan tepung terigunya. Tujuannya buat apa sih dikasih tepung terigu, Bu? Itu kan biar ada rasanya gitu ya, kenyal, kalau kenyal gitu sama empuk gitu. Oh, jadi pakai tepung terigu ya. Kalau aci doang nanti kayak cireng ya. Jadi Ya, apa? nggak bakalan jadi bulat-bulat gitu. Oh, jadi apa? Susah ya. Jadi susah ya, jadi jajar genjang. Wah. Dalam 1 menit, Imas bisa membuat hampir 100 bakso aci ukuran kecil yang bentuknya mirip seperti kelereng. Iya, berbeda dengan bakso daging yang biasanya langsung dimasukkan ke dalam air panas, bakso aci tradisional dibentuk dulu, baru direbus sekaligus. Meski tampak lebih sederhana, justru disinilah kesulitannya. Butuh pengalaman yang tidak sebentar supaya bentuk bakso aci bisa bulat sempurna. Itu diadonannya harus dadakan, pakai air mendidih gitu langsung. Jadi nggak ditaruh dulu. Nggak ditaruh dulu ya? Tadi ya nggak ditaruh dulu. Ya, boleh diaduk aja, Bu. Diaduk ya. Ini udah mengapung ya. Mengapung berarti tanda Udah matang. berbeda dengan kuah bakso lain yang cenderung ringan, kuah bakso aci sering disebut lebih berani karena punya sensasi rasa yang nendang. Sering disebut kuah micin karena umami yang kuat, bakso aci cocok untuk penyuka makanan pedas yang membuat hangat seluruh badan. Dengan semakin banyaknya olahan aci seperti cimol bojot ataupun bakso aci di Garut, ada satu hal yang tak berubah. Sejak dulu, masyarakat Kota Intan selalu piawai mengolah aci menjadi jajanan khas dan unik. Lewat tangan terampil dan resep turun-temurun, mereka punya skill khusus menakar adonan dengan tepat, meracik bumbu yang nendang, dan menjaga tekstur kenyal khas aci.